Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kita akan bahas untuk salah satu emiten buka. Emiten ini telah terjadi pergerakan yang cukup positif. Jika teman-teman melihat dari transaksi asing di emiten ini, memang selalu terjadi adanya akumulasi, namun setelah itu distribusi cukup banyak dan belum bisa menutupi dari akumulasi, tapi ini sudah merupakan tanda-tanda terjadinya kenaikan di emiten ini. Teman-teman lihat, sudah dalam 4 hari terjadi akumulasi yang menurut saya tidak begitu seberapa dibanding dana yang sudah keluar, dana asing yang sudah keluar di emiten ini. Lalu kita lihat untuk chart teknikalnya, teman-teman. Teman-teman lihat hari Jumat kemarin telah terjadi kenaikan di closing 6%, 283. Kita lihat emiten ini sedikit lagi mencapai top Bollinger Band, yang mana kurang lebih berada di area 459 atau 460. Emiten ini memang selalu gagal untuk menembus area middle-nya. Kalaupun lewat di area middle Bollinger Band, emiten ini selalu terjadi koreksi dan memang terlihat teman-teman, kita bisa melihat chart daily-nya. Emiten ini kurang lebih selalu gagal untuk menyentuh, kalaupun menyentuh top Bollinger Band, setelah itu koreksi kembali. Kita lihat untuk chart weekly-nya, emiten ini selalu gagal untuk menyentuh melewati MA5 hingga menuju ke MA16. Secara weekly ini sudah cukup positif. Ya, jika kita lihat emiten ini telah naik hingga 15%. Ini merupakan kenaikan yang jauh lebih tinggi daripada kenaikan weekly yang pernah ada di bulan-bulan sebelumnya, di mana 20 di minggu 20 bulan 9 tahun 2021 emiten ini hanya naik closingnya di 2% atau 3%. Lalu di minggu 30 bulan 8 tahun 2021 emiten ini naik di 2%, walaupun sempat naik cukup tinggi hingga di 11% dalam minggu tersebut. Untuk monthly-nya teman-teman lihat di sini, ini sudah menurut saya sudah cukup positif, kenaikan 10% dan tersisa 7%. Kita harapkan terjadi kenaikan yang cukup konsisten di bulan ini hingga mampu closing tetap di zona hijau. Sekarang sudah berada di tanggal 6, teman-teman, masih cukup jauh lagi untuk menghabiskan satu bulan ini, di mana bulan ini sendiri berakhir di tanggal 28. Sebaiknya teman-teman ambil momentum saja jika teman-teman ingin bermain di emiten ini. Jika kita lihat lagi teman-teman, secara volume cukup positif, di mana terjadi kenaikan volume dari bulan 10 hingga bulan 1 kemarin. Kita harapkan adanya momentum yang membuat para retail optimis untuk melihat bahwa akan terjadi kenaikan hingga akhir bulan 2 ini. Kita tunggu teman-teman. Secara transaksi asing sudah terjadi kenaikan, namun seperti yang saya bilang bahwa emiten ini baru saja IPO, jadi kita tidak bisa memprediksi seberapa dalam yang akan terjadi di emiten ini. Saya harapkan teman-teman hati-hati. Kalau seandainya satu bulan ini, di mana di bulan 2 emiten ini closing di zona hijau, maka disitulah teman-teman bisa memainkan momentum yang cukup positif yang terjadi di buka. Real dalam satu minggu ini, emiten ini mampu naik hingga 6% dan closing di 3% di harga 62. Volume transaksi tidak cukup baik dari volume transaksi di weekly yang sebelumnya, namun terlihat dengan hasil yang positif. Dari daily teman-teman melihat bahwa emiten ini dalam
chart daily-nya. Tentu ada bottom harga support di 50 di emiten ini. Dan untuk kondisi sekarang, emiten ini berada di support di 57, yang mana ini terjadi pada tanggal 27 bulan 1 tahun 2022. Pergerakan yang cukup positif dan terlihat seperti dijaga. Untuk transaksi yang seperti ini, menurut saya teman-teman bisa melakukan profit taking di range harga 67, 68 hingga 70 untuk bermain aman teman-teman. Atau teman-teman bisa memasang di target price di 69 atau masih ada potensi kenaikan 11% lagi dari harga di 62. Untuk emiten ini yang kita lihat bahwa emiten ini selalu gagal untuk menembus secara konsisten di MA 60, maka sebaiknya teman-teman memasang target di MA 16 seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu di kisaran harga 68, 9, dan 70. Weekly cukup baik karena weekly yang kemarin masih ada tersisa kenaikan 3%. Ini menurut saya masih ada potensi kenaikan lagi untuk di weekly yang akan datang ini, dimana jika hasil positif selalu terjadi kenaikan di minggu yang akan datang secara weekly. Dan secara monthly, emiten ini selalu memiliki jeda satu. Jika kita lihat dari ritmenya di bulan 1, bulan 2, bulan 1 di bulan 12, emiten ini mampu closing di zona hijau plus 7%, dan di bulan berikutnya naik hingga 17% dan terkoreksi 32%. Kondisi sekarang emiten ini baru naik plusnya maksimal di 4%, dan kondisi closing yang sekarang di 1%. Volume transaksi di bulan-bulan yang sebelumnya cukup baik, di mana terjadi kenaikan, dan sekarang masih belum, karena minggu ini baru berjalan 6 hari saja, teman-teman. Silakan nikmati momentumnya dan pastikan teman-teman memasang target price dan batas risiko, karena emiten ini berada tidak jauh dari harga 50. Perhatikan volume transaksi, teman-teman. Jika teman-teman melihat adanya potensi volume transaksi hingga mencapai 1 juta lembar, maka menurut saya teman-teman bisa mengambil momentum tersebut untuk bisa menikmati cuan seperti yang terjadi di bulan 12 tahun 2021. Hati-hati, jika volume transaksi masih rendah seperti ini, sebaiknya teman-teman bermain dengan jumlah lot yang kecil saja. Tetap ada risiko. Untuk zinc, di mana emiten ini kemarin mampu closing 1%. Kita lihat di sini bahwa telah terjadi distribusi asing dalam 2 hari, dimana tanggal 3 dan tanggal 4 bulan 2. Weekly-nya cukup bagus teman-teman, dalam 3 minggu naik 8%, naik 2%, dan sekarang cukup optimis dengan kenaikan 6% di 3 weekly-nya. Dan secara monthly teman-teman lihat volume transaksi tidak cukup baik dibandingkan dengan volume transaksi di 2 bulan yang sebelumnya. Namun hasil sekarang masih positif, koreksi hanya 1%, dan sekarang closing sementara di 6%. Teman-teman lihat lagi di daily, teman-teman, emiten ini sudah sekarang berada di zona hijau Bollinger Band-nya, dimana jika terjadi kenaikan di atas rata-rata seperti yang teman-teman lihat, seperti transaksi di 26 bulan 10 hingga 4 bulan 11 tahun 2021, emiten ini selalu mencoba untuk bisa menembus ke MA 60-nya, yaitu di kisaran harga
105, atau mungkin lebih amannya teman-teman memasang saja di harga 100. Kalau teman-teman lihat sekarang closing di 96, kita akan lihat di 100-nya 96 ke 100, maka masih ada kenaikan lagi 4% di emiten ini. Enaknya bermain di emiten ini, Zinc sendiri selalu memiliki volume transaksi di atas 1 juta, teman-teman. Sekarang saja volume transaksinya hingga mencapai 8 juta. Jadi menurut saya untuk target price di harga 100 ataupun hingga mencapai 105 bukan tidak mungkin. Target price 100 menurut saya sudah cukup aman. Tapi kalau teman-teman ingin mengambil di atasnya silakan saja. Teman-teman tentukan untuk amannya bertransaksi di Zinc. Secara potensi menurut saya range 100 merupakan range yang aman untuk teman-teman bisa mendapatkan cuan di emiten ini. Silakan teman-teman tetap bayar risiko dan pastikan ketika koreksi terjadi teman-teman sudah mengambil cuan teman-teman di emiten ini. Bola kenaikan 14% yang terjadi di bulan ini sepertinya akan segera habis, mana tinggal tersisa 2%. Dan jika kita lihat chart dari emiten ini di hari Jumat kemarin, yang mana kita terlihat shooting star, emiten ini sepertinya akan kembali koreksi teman-teman melewati area harga di tanggal 25 bulan 1 tahun 2022. Terus emiten ini akan kembali koreksi melewati 2412. Secara weekly-nya memang cukup baik, telah terjadi kenaikan 18% dan tersisa 5%. Secara monthly terlihat bahwa emiten ini akan kembali terkoreksi, apalagi volume transaksi yang terus menurun dalam 3 bulan terakhir. Emiten ini bisa berpotensi menuju ke harga di 1 bulan 7 tahun 2021, di mana emiten ini sempat opening di 304. Sekarang closingnya di 460. Saran saya berhati-hati jika teman-teman punya planning jangka panjang di bola, sebaiknya teman-teman ambil saja momentumnya untuk cuan yang menurut saya dapat hadir ketika emiten ini mampu naik melewati MA5 dan memasang target price ketika emiten ini mendekati MA16. Excel ini adalah emiten yang cukup baik teman-teman. Terlihat bahwa walaupun hijau, merah, emiten ini tetap selalu diakumulasi oleh asing. Teman-teman harus hati-hati jika teman-teman ingin bermain dalam jangka pendek di emiten ini. Emiten ini dalam kondisi shooting star teman-teman, koreksi kemungkinan terjadi, dan kita lihat di sini bahwa MA16 sedikit lagi disentuh oleh emiten ini, yang mana berada di range harga 3126, kurang lebih berada di range harga tersebut. Dan memang terlihat emiten ini selalu dalam kondisi yang bullish sejak bulan 5 tahun 2021, trennya selalu naik. Dan secara weekly teman-teman bisa perhatikan juga bahwa selalu terjadi kenaikan. Ini terlihat adalah minggu pertama emiten ini terkoreksi hingga 3%, dan secara monthly emiten ini telah, menurut saya, telah mendekati pantulan harga atasnya. Untuk transaksi yang seperti ini menurut saya untuk amannya teman-teman, walaupun jadinya cukup jauh, bahwa emiten ini memiliki support kuat di range harga 2000,
hingga harga 1.315. Untungnya emiten ini selalu membagikan dividen teman-teman kemarin di bulan 5 tahun 2021. Silakan teman-teman kalau ingin bermain momentum di Excel, namun secara chart monthly menurut saya Excel tidak begitu menarik lagi. Tapi secara Bollinger Band emiten ini bisa dimainkan. Teman-teman bisa menggunakan Bollinger Band dalam kondisi saat emiten ini menyentuh bottom dari range harga Bollinger Band. Untuk kondisi sekarang sebaiknya teman-teman abaikan dulu untuk Excel dan mengambil profit taking di emiten ini. WMUU Jumat kemarin naik 0,47%. Emiten ini telah golden cross MA2516 dan sedikit lagi menyentuh ke MA60 di kisaran 152, atau jika teman-teman ingin memasang target price, teman-teman bisa memasang target price di 148. Kita lihat pergerakan hari ini apakah masih akan konsisten naik. Secara chart weekly emitennya sudah cukup baik, di mana bulan kemarin mampu closing di plus 0,74 dan sekarang masih kita tunggu apakah masih akan konsisten tetap closing di zona hijau. Secara frekuensi dan volume memang tidak cukup banyak, tapi saya melihat secara MA dan teknikalnya emiten ini berpotensi akan terjadi pantulan. Untuk bermain secara teknikal teman-teman di WMUU, pastikan teman-teman memainkan Bollinger Band di emiten ini, karena saya melihat emiten ini cukup dijaga, dan ketika tidak mencapai, teman-teman bisa bermain di middle, bottom, ataupun di topnya. Jika teman-teman melihat harga ini sudah berada di bottom Bollinger Band dan terjadi pantulan, teman-teman bisa melakukan buy untuk mengambil profit taking di middle-nya. Untuk Viva, teman-teman, jika teman-teman melihat pergerakan asing di emiten ini tidak begitu banyak terjadi transaksi di emiten ini, namun kita dapat melihat dari chart monthly-nya teman-teman, ketika teman-teman melihat volume transaksi yang cukup dominan, terjadi kenaikan volume transaksi di salah satu emiten maupun di Viva, teman-teman bisa menjadikan kenaikan volume itu sebagai patokan untuk menentukan kenaikan di bulan berikutnya. Namun ini tidak selalu terjadi kenaikan tersebut, tapi kurang lebih analisanya seperti yang saya ucapkan tadi, ada potensi kenaikan. Terutama buat teman-teman yang tidak begitu maruk untuk mengambil cuan ataupun ingin cepat cuan, teman-teman bisa menggunakan analisa volume. Seperti yang teman-teman lihat di Viva, saat pergerakan naiknya, emiten ini memiliki volume yang cukup dominan yang terjadi di bulan 3 tahun 2021, maka di bulan 4-nya terjadi kenaikan hingga 56%. Lanjut dan terus hingga terjadi di bulan 9, volume transaksi semakin turun dan emiten ini secara konsisten berada di harga 50. Seperti itu teman-teman. Pergerakan cukup positif, terjadi akumulasi yang memang tidak seberapa pada tanggal 31 hingga tanggal 4 bulan 2 tahun 2022 ini. Secara weekly, emiten ini telah terjadi kenaikan dalam 2 minggu terakhir. Minggu tanggal 24 tahun 2022 telah terjadi kenaikan 4%, dan seminggu yang lalu telah terjadi kenaikan
1,25. Cukup positif teman-teman. Bermain di range yang warna merah ini saja. Jadi teman-teman masih ada potensi untuk bisa mendapatkan cuan dengan menggunakan garis di MA16 di kisaran harga 178. Silakan teman-teman tentukan sendiri berapa target price yang ingin teman-teman tentukan di MA16 ini. Tetap dipantau teman-teman jika teman-teman bertransaksi di hoki. Saran cukup sekian teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Tetap ada risiko. Salam cuan.